Nah, yang paling membedakan dengan event-event sebelumnya, khusus untuk bansos, kita buatkan kota-kota yang menarik sehingga wali kota yang pada saat itu menyerahkan secara simbolis ya? sangat senang gitu ya, sangat senang. Wah, ini keren katanya, kita tunjuk. Kemudian itu baru event yang keempat, yang kelima, kita juga harus combine antara nutrisi pikiran dengan jasmani. Kita adakan event yang namanya senam dan yoga bersama. Nah, kenapa kita letakkan senam di depan? Ternyata peminat yoga itu agak susah, sehingga kami manipulasi sedikit bahwa ini adalah senam. Begitu kita ubah senamnya yang gede, yoganya menjadi turunan. Antusias ya Pak? Pesertanya itu hampir 100. Nah, syukur ya, dari penggemar senam sekitar 20 bergeser menjadi penggemar yoga yang baru. Berarti tujuan kita tercapai. Karena kalau kami balik yoga dan senam bersama, semuanya pada mundur. Karena kan posisi itu menentukan setting main orang. Jadi begitu saya taruh bahwa senam dan yoga bersama, sekitar 20 orang dari peserta senam bergeser menjadi penggemar yoga. Jadi guru yoganya juga mengucapkan terima kasih kepada pinter panitia ini mengakhirkan. Luar biasa. Kemudian yang setelah itu kita melakukan punye melalui darah, kerjasama dengan PMI ya, artinya kita melakukan kegiatan donor darah. Saya termasuk satu peserta yang gugur karena kecapean. Nah, tapi kalau dalam uji wali ke-62 sampel darah itu hanya dapat 35, kita terbalik dapat 53. Lumayan. PMI-nya mengucapkan terima kasih karena udah lewat dari target 40. Padahal kami sudah yakinkan itu 70 pun bisa. Ternyata panitia yang capek semuanya gugur. Jadi tidak boleh begadang. Kemudian yang ketujuh, kita lakukan yang namanya cek kesehatan dan pengobatan gratis. Termasuk pengobatan yang baru menurut itu yang namanya Ayurvedic. Nah, itu kita prioritaskan pertama kepada para pinandite, beliau sepuh, pemuka agama, tapi mungkin jarang berolahraga. Nah, kita berikan apresiasi dalam bentuk prioritas untuk melakukan cek kesehatan. Yang kedua adalah serati yang buat Banten. Yang ketiga adalah yang sekarang bekerja ini bidang upakara. Baru sisanya umat. Sehingga sisanya sekitar 50 yang paket lengkap, baru umat yang isi. Nah, seandainya yang 3 prioritas itu dia nggak bersedia, mungkin karena capek atau sakit, nah, yang di bawahnya naik. Itu yang ke-7. Yang ke-8, yang di depan nanti namanya gebiar budaya. Gebiar budaya, pementasan kesenian. Mas Pujawali ini Pak ya? Harus otak kanannya juga ada, jangan melulu ke otak tengah spiritual ya. Nah, yang terakhir adalah puncak acara persembahyangan bersama. Itu adalah kontek Pujawali 63 yang angkanya kita jumlahkan menjadi 9. Nah, kemudian yang angka 6 itu sebenarnya mewakili adalah pihak-pihak yang membantu sehingga kegiatan Pujawali ini terselenggara dengan baik. Yang pertama, tadi sudah diingatkan lagi oleh Ide Ratu, panitia. Jadi semua yang terkait dengan rangkaian kegiatan ini harus tunduk dengan apa yang sudah diputuskan oleh panitia. Kebetulan saya ketuanya, nah saya semuanya dokumentasikan. Syukur sampai sekarang semuanya bisa manut nih, termasuk nanti terakhir MC-nya yang baru sekali ini kita MC dibikin integrasi. Kalau kemarin sebelumnya tidak ya Pak? 6 gelombang, 6 MC. Standarnya beda-beda, sukanya masing-masing. Nah, itu yang kedua adalah pemuka agama atau pinandita. 6 pihak yang membuat kegiatan ini terselenggara dengan baik. Yang ketiga adalah serati membuat Banten. Terus yang keempat adalah bidang upakara yang menjadi support pelaksanaan untuk penempatan Banten. Kemudian yang kelima adalah pasti umat, ada umat. Satu yang tadi ini jangan sampai terlupakan, harus ada keterlibatan pemuda atau permudita. Jadi yang tokoh, yang umat terlibat. Kalau semuanya terlibat, dijamin semua rangkaian ini akan berjalan dengan baik. Tidak ada satupun pihak yang ditinggalkan, baik umat, tokoh, senior dan sebagainya. Itu ya. Kemudian angka 3-nya itu saya coba pilah-pilah, ternyata Pak, saya didukung oleh peliputan 3 media. Yang awalnya adalah biasanya ditemani oleh Bali TV, tapi atas saran beberapa tokoh akhirnya kita tambahkan menjadi
Nusa Sebagai Bali. Hindu Channel, luar biasa. Jadi lengkap 9 kegiatan utama, 6 leveling umat yang membuat kegiatan ini menjadi sukses, dan 3 adalah media yang meliput sehingga Astungkare Pura Tangerang ini menjadi terkenal. Iya, Sehingga terkenal. menjadi DTW untuk pelaksanaan di Teriak. Ada apa di Tangerang? Kok bisa kompak dan sering masuk itu katanya. Iya. Saya dalam hal ini di luar keterbatasan Oke. terkait support kami ya. Mudah-mudahan ini bisa kita saling bantu, dan saya ucapkan terima kasih itu ya. Oke. Gitu. Nah, secara umum saya lihat kegiatan ini bisa dikatakan sukses karena dua hal. Pertama, dari sisi anggaran kita udah nggak kesulitan. Orang begitu mudahnya membantu kami untuk melaksanakan semua kegiatan yang biasanya 3 item jadi 9 item. Iya. Karena kalau anggarannya banyak, bikin 1000 item kegiatan juga bisa. Nah, kedua, saya sudah berkali-kali dikomplain oleh tim konsumsi karena pesertanya selalu overestimate. Mereka begitu dulu nambah biaya. Nambah lagi. Hitung-hitungan dulu nanti ya. Ya, berarti apa? Iya, iya. Antusiasnya tinggi, Pak. Antusias umat. Untuk Pejawali ini. Benar-benar meningkat sangat signifikan. Saya 2 aja lihat itu. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang bisa kita nilai secara kuantitatif. Iya. Jadi uang itu adalah ada nilainya, kehadiran umat itu juga ada angkanya itu ya. Nah, kemudian Temanya. secara dudonan selepas acara puncak kami masih ada menyisakan 2 event besar berikutnya. Yang pertama adalah Resi Bojana namanya. Resi Bojana berarti kalau sekarang kami dilayani oleh Pinandite, dari Resi Bojana terbalik nanti kita yang melayani Pinandite. Resi Bojana ya? Jadi kita menyiapkan makanan, sama kita memberikan apresiasi berupa pakaian seragam yang baru jauh-jauh. Kan sebelumnya pada saat bakti dan bantuan sosial sudah kita kasihkan resiannya, tapi pada saat Resi Bojana kita akan berikan pakaian lengkap untuk menjadi Manggali Upakara. Kalau udah baru pakaiannya kan lebih gede gitu. Iya. Kemudian nanti pada saat 5 Juli karena sesuai ketentuan, setiap Pejawali 1 bulan setelah pengukuhan panitia, setelah acara puncak wajib membuat LPG. Kami akan kemas menjadi semacam Dharma Santi malam apresiasi. Ada kegiatan lagi ya, Pak ya? Nanti ada apresiasi. Silakan nanti ada yang ini ya, ada yang anti babi ya. Oh ya. Iya, nopi. Ya, kita nanti ya, tapi kalau Siapkan mau ya, Pak. datang kita siapkan yang halal. Karena sudah ada yang menyimbang, nah itu biasanya itu yang mencitrakan bahwa umat itu gembira. Ya. Ada membak makanan benar-benar mencirikan Bali itu. Jadi Pak, ya, untuk oke. ya, Untuk Pejawali ini Pak, tema yang diambil Pak dan harapannya kepada umat Hindu Pak. ya, Untuk ini seperti apa terakhir ya, Pak? melalui Pejawali ke-63 kita tingkatkan serada itu berarti keyakinan, bakti itu pengabdian, berikutnya adalah soliditas itu kekompakan untuk mencapai jagadita ada kemakmuran. Makanya yang itu kita konversikan menjadi bakti dan bantuan sosial. Bakti dan bantuan sosial. Pokoknya mungkin baru pada saat Pejawali ke-63 kita memberikan paket bantuan sebanyak 123 paket itu. Kemudian kita atur karena yang namanya kegiatan di pura kalau nggak salah itu namanya sosial keagamaan. Jadi kita upaya jangan biaya keagamaan itu melebihi biaya sosial. Ya. Karena apa? Yang lebih perlu adalah unsur sosialnya. Ya. Yang lebih perlu adalah biaya pendidikan, biaya untuk mengembangkan UMKM. Nah, kalau untuk keagamaan kan seperti biaya promosi akan hilang tidak ada baliknya, cuma menjadi meningkat secara serada dan bakti saja. Tapi kita sudah sepakat ada 3 hal itu yang kita atur secara case-casing. Konsumsi tidak boleh melebihi nilai upakara tidak boleh nilai sosial. Karena apa? Inti dari kegiatan kami itu adalah sosial keagamaan. Nah, ini kalau keagamaannya 90%, nanti tidak akan pintar-pintar nanti masyarakat. Tapi kalau sosialnya itu mayoritas, pasti pendidikan itu akan menjadi lebih. Jadi imbang ya Pak ya? Oke. Pak, untuk yang nanti sebagai narasumber siapa aja nih Pak untuk Ya, baik. Ini juga untuk acara puncak kita juga bikin sweetener flyer agar umat mau datang. Karena kita setting 5 gelombang, kalau penuh
itu rata-rata umat bisa masuk maksimal 160 orang. Ditambah penyediaan gelombang ke-6 itu, Iya. itu berarti sekitar 6 kali 160 bisa 960. Iya. Mudah-mudahan cuaca mendukung ya. Nah, yang pertama kita bikinkan secara berjenjang. Persembahyangan pertama pedarung wacanya adalah Ketua Umum Harian PHDI Pusat. Kenal pasti Pak. Nggih. Terus yang berikutnya yang kedua turun Pendimas Hindu Pendimas Hindu. Kemenak Provinsi Banten. Semua itu adalah tokoh-tokoh umat. Iya. Kalau di Islam namanya MUI ya. Iya. MUI ya. Kalau di kita namanya Parisade. Dharma. Kemudian yang ketiga pedarung saya adalah Ketua PHDI Provinsi Banten. Sebenarnya keren-keren semua ini. Iya, tokoh-tokoh kita semua. Bukan selevel Banten ini. Yang keempat Ketua PHDI Kota Tangerang. Nggih. Yang membawahi lokasi Iya. Pura Kemerdekaan. Tangerang ini. Terus yang terakhir adalah Ketua PHDI Kabupaten Tangerang. Nah, jangan dilupakan saudara kembarnya ya. Iya. Kalau ada kota, ada kabupaten. Demikian juga kalau dia ada acara di sana, kotanya nggak pernah dilupakan. Untuk sambutan ketua panitianya? Sambutan ketua panitia? Nanti Ada. Jam 17 sampai menjelang jam 18. Oke. Nanti ini semua yang saya bacakan karena apa? Ada ucapan terima kasih. Dalam hal ini kita juga dibantu oleh ada donatur perseorangan, ada donatur institusi yang sudah kami rekod ada 4, ada BNI, BRI, PP, Perumahan sama Bank Hari Harta Sedana. Oke, Mohon maklum di sini agak panas ya Bang ya. Nggih. Siap, sukses selalu Pak ya. Pujuali ke-63 nih Pak. Nggih, Mudah-mudahan bisa meningkat ke 64. Ya, siap. Nggih, terima kasih Pak. Nggih, lebih ada